Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, izin saya Figris Pranardivo dari kelas Meteorologi 7 tugas belajar Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menyampaikan tugas mata kuliah Sistem Cuaca Skala Meso. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan jurnal yang berjudul Karakteristik Squalene di atas Indonesia dan sekitarnya berdasarkan citra satelit Himawari 8 dan interpretasi data radar. Uh, Jurnal tersebut saya ambil dari Google Scholar, yaitu di iopscience.iop.org yang ditulis oleh AM Hidayat, U. Effendi, HN Rahmadini, dan IR Nugraheni. Latar belakang. Adapun yang menjadi latar belakang dari jurnal tersebut adalah squalene tropis adalah fenomena mesoscale convective system atau MCS yang jarang terjadi di Indonesia. Sebuah wilayah dengan kompleksitas pada dinamika atmosfernya karena lokasi geografisnya. Squalene tropis adalah gangguan mesoscale yang menyebar, umumnya disebut sebagai sistem squall, terdiri dari elemen awan cumulonimbus dan awan anvil yang melebar serta curah hujan yang mengikuti squalene. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa karakteristik squalene tropis dengan mengoptimalkan penggunaan IR channel dari satelit dan interpretasi data radar untuk mengidentifikasi aspek-aspek dinamis, menggabungkan satelit pengamatan atmosfer dari atas dan radar pengamatan berbasis darat akan memberikan gambaran detail tentang sistem squall yang terjadi di Indonesia. Penelitian tentang sistem squall telah diteliti oleh Bluestein dan Jane. Ada 4 klasifikasi pengembangan squalene, yaitu broken line squalene seperti gambar nomor 1, garis terputus-putus, atau back building squalene di garis nomor 2, gambar nomor 2, broken areal squalene seperti yang gambar nomor 3, terpecah-pecah, kemudian embedded areal squalene seperti gambar yang nomor 4. Lokasi penelitian. Studi ini dilakukan di 2 wilayah baik di daratan maupun di perairan Indonesia di mana squalene terbentuk. Squalene pertama diamati di wilayah Sumatera Selatan yang terletak dekat pegunungan Bukit Barisan pada tanggal 31 Desember 2017. Sementara squalene kedua dan ketiga diamati hampir di area yang sama di sekitar Laut Jawa terletak di dekat Pulau Kalimantan. Sistem squalene kedua terjadi pada 25 Januari 2018, sementara squalene ketiga terjadi pada 2 hari berturut-turut yaitu pada tanggal 26 hingga 27 Januari 2018. Dalam jurnal ini data yang digunakan yaitu ada 2, data satelit. Data satelit pun terbagi menjadi 2, yaitu data satelit visible dan infrared dari WMO, kemudian High Resolution Cloud Analysis Information HCAI BMKG. Sedangkan data yang radar yang digunakan yaitu data radar dari Kota Palembang dan data radar Kota Waringin Barat. Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data radar tersebut yaitu menggunakan Rainbow. Pembahasan yang kedua yaitu daerah tertutup squalene. Dengan mengadopsi penelitian dari Maddox tentang karakterisasi MCC sebagai sistem konvektif yang bertahan lebih dari 6 jam, studi ini juga mendefinisikan total area squalene, suhu puncak awan atau T blackbody, yaitu TBB di bawah kurang dari minus 52 derajat Celcius, TBB kurang dari minus 32 derajat Celcius, dan TBB kurang dari 40 derajat Celcius. Ketika sebagian besar squalene memiliki temperatur blackbody kurang dari minus 52 derajat Celcius, ini menunjukkan bahwa sistem tersebut aktif dan presipitasi jatuh di area yang signifikan.
temperatur black body kurang dari minus 32 derajat Celcius menggambarkan tahap matang yang menunjukkan area perisai awan dingin rata-rata. Dan ketika sebagian besar squalene memiliki temperatur black body kurang dari 40 derajat Celcius, semua kandungan tetesan air dalam sistem awan tersebut akan tiba-tiba berubah menjadi bentuk es. Ahrens juga menekankan bahwa awan yang memiliki suhu puncak awan kurang dari 40 derajat minus 40 derajat Celcius sebagian besar terdiri dari kristal es. Ini adalah tabel hasil analisis dari satelit infrared. Untuk squalene kejadian di tanggal 31 Desember 2017, area yang tertutup TBB kurang dari minus 32 derajat Celcius yaitu seluas 115 km, 1000 km, 296 km. Untuk tanggal 25-nya yaitu seluas 113.440 km persegi. Kemudian yang di tanggal 27, 141.648 km persegi. Kemudian TBB kurang dari minus 40 derajat Celcius. Squalene di tanggal 31 Desember 2017, area yang tertutup seluas 79.632 km persegi. Di tanggal 25 Januari 2018, 77.136 km persegi. Di tanggal 27 Januari 2018, 87.232 km persegi. Kemudian untuk TBB kurang dari minus 52 derajat Celcius, area yang tertutup yaitu sebesar 74.016 km persegi. Di tanggal 25, 46.624 km persegi. Di tanggal 27, 27.680 km persegi. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu suhu puncak awan dan masa hidup. Nah, berikut tabel kedua yaitu identifikasi dari lifetime atau masa hidup dari dan temperatur puncak awan dari squalene system berbasis analisis dari infrared satelit data gambar. Pada squalene pertama di tanggal 31 Desember 2017, masa hidupnya sepanjang 12 jam, sedangkan untuk suhu puncak awan rata-ratanya yaitu minus 67,8 derajat Celcius, sedangkan suhu paling dinginnya yaitu di minus 86,8 derajat Celcius. Untuk squalene kedua, masa hidupnya yaitu sepanjang 6 jam, kemudian suhu puncak awan rata-ratanya yaitu minus 45 derajat Celcius, dan suhu minimum puncak awannya yaitu minus 74,5 derajat Celcius. Kemudian squalene ketiga, umurnya selama 6 jam, kemudian suhu puncak awan rata-rata yaitu minus 50,9 derajat Celcius, kemudian suhu minimum tertingginya yaitu di minus 85,1 derajat Celcius. Pembahasan yang keempat yaitu pola reflektivitas sistem squalene. Pada gambar A ini merupakan analisis data radar cuaca yang berada di Palembang, yang mana menunjukkan pada gambar A menurut klasifikasi garis squalene yang diidentifikasi oleh Bluestein dan Jen, garis squalene pertama dikategorikan sebagai formasi garis putus-putus. Sistem pada ini muncul sebagai garis sel-sel diskrit, masing-masing sel terbentuk hampir pada waktu yang sama dan mengubah garis sel-sel konvektif menjadi garis-garis padat saat area setiap sel yang ada berkembang dan sel-sel baru terbentuk di antara sel-sel yang lebih tua. Jenis pembentukan garis badai ini dapat kita lihat pada gambar A. Sedangkan untuk squalene yang kedua pada tanggal 25 Januari 2018 itu data radarnya tidak ada. Kemudian yang di gambar B merupakan
data radar untuk squalene ketiga, yang mana diamati adalah formasi garis badai backbuilding. Jenis sistem squalene ini terdiri dari muncul sel baru secara periodik di hulu relatif terhadap gerakan sel dari sel lama dan penggabungan sel baru dengan sel lama saat sel baru tersebut berkembang di area dan bergerak ke sel lama. Meskipun proses ini biasa dimulai dari satu sel tunggal, proses ini juga dapat terjadi pada sekelompok sel yang jaraknya jauh, di mana masing-masing sel dapat membangun kembali untuk membentuk garis atau segmen garis. Jenis pembentukan garis badai ini dapat dilihat di gambar B. Selain menggunakan data CIMAC, jenis garis pola yang sama yang menunjukkan kinerja terbaik dalam memeriksa cara-cara di mana blok bangunan yang membentuk sistem squalene dewasa awalnya terorganisir menjadi sebuah garis. Oke, pembahasan yang kelima yaitu profil vertikal squalene. Pada gambar A ini merupakan profil vertikal squalene di area dekat Sumatera Selatan. Analisis struktur vertikal dari squalene pertama menunjukkan bahwa ketinggian dasar reflektivitas berada di sekitar 1 hingga 4 km di atas permukaan tanah. Tinggi ini kemudian menjadi lebih kecil mencapai 3 km pada pukul 08.00 UTC dan kurang dari 1 km pada pukul 13.00 UTC. Sementara ketinggian puncak reflektivitas ini mencapai 17 km yang dapat menunjukkan puncak cumulonimbus di mana daerah landasan menyebar di sekitar ketinggian ini. Nilai reflektivitas maksimum sekitar 50 hingga 55 dBz terletak pada ketinggian 2 hingga 6 km. Soke dan Zipster menyatakan bahwa ini bisa terjadi karena arus naik yang lemah menyebabkan nilai reflektivitas maksimum terletak di tingkat rendah karena tetesan air tidak bisa terangkat. Namun, analisis VCAT pada pukul 09.00 UTC menunjukkan hasil yang berbeda, di mana pola reflektivitas maksimum terletak pada ketinggian 19 km. Perubahan ini menunjukkan bahwa kekuatan arus naik menjadi lebih kuat, sementara itu reflektivitas dari badai ketiga yang ditunjukkan pada profil vertikalnya berada dalam kisaran 45 hingga 50 dBz pada ketinggian 4 hingga 6 km, di mana reflektivitas terendah adalah 5 hingga 20 dBz. Jika dibandingkan dengan garis squall pertama yang terbentuk di daerah daratan, squall ketiga ini memiliki reflektivitas yang lebih rendah, ditunjukkan pada gambar B. Pembahasan kelima yaitu analisis surface rainfall intensity atau SRI. Produk radar surface rainfall intensity menunjukkan intensitas curah hujan pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Dalam penelitian ini, analisis pada SRI dilakukan pada ketinggian 3,5 km di atas permukaan agar dapat menjangkau jarak dengan radius 180 km, di mana sistem badai mulai terbentuk. Nilai intensitas curah hujan pada fase awal pembentukan squall berkisar antara 0,2 hingga 0,8 mm per jam di sisi luar sistem, sementara mencapai 12,6 hingga 25,1 mm per jam di bagian inti sistem. Produk ini dapat memperkirakan jumlah air yang akan mengendap pada ketinggian konstan di atas tanah. Pada gambar A, produk SRI menunjukkan nilai maksimum intensitas curah hujan permukaan dari sistem squalene pertama di wilayah Sumatera Selatan pada pukul 12.30 UTC. Sedangkan pada produk SRI yang gambar B menunjukkan nilai maksimum intensitas hujan permukaan dari sistem squalene ketiga di Laut Jawa dekat Kalimantan pada pukul 22.30 UTC. Tahap matang dari sistem squall pertama terjadi pada pukul 12.30 UTC dengan intensitas curah hujan di bagian inti sistem mencapai 12,6 hingga 50,1 mm per jam. Sementara di bagian luar mencapai 0,2 hingga 12,6 mm per jam pada gambar A. Intensitas hujan dari sistem badai ini mulai menurun setelah pukul 12.50
Intensitas curah hujan permukaan di bagian inti sistem badai tampaknya menurun, tetapi area cakupannya meningkat. Penurunan intensitas curah hujan terus terjadi hingga sistem tersebut punah hingga pukul 13.40 UTC. Pada gambar B menunjukkan bahwa intensitas hujan dari sistem tersebut mencapai 0,2 hingga 25,1 mm per jam pada pukul 22,30 UTC. Nilai SRI tampaknya meningkat seiring dengan pertumbuhan sistem badai. Intensitas curah hujan tertinggi dalam sistem squalene ini terjadi pada pukul 23,30 UTC, di mana intensitas curah hujan pada bagian inti mencapai 6,3 hingga 25,1 mm per jam, dan sisi luar sistem squall mencapai 0,2 hingga 6,3 mm per jam. Kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem squalene yang terbentuk di atas Indonesia, baik di daerah kontinental maupun maritim, umumnya mewarisi pola yang sama, di mana sistem tersebut terdiri dari garis konvektif memanjang atau bagian inti dari squalene dan daerah stratiform yang mengikuti serta daerah landasan atau part of the squall system. Namun, jenis pembentukan squalene bervariasi. Pembentukan squalene pertama dan kedua dikategorikan sebagai broken line, sementara sistem squalene ketiga menunjukkan pembentukan back building squalene. Secara umum, pola pergeseran angin pada sistem ketiga squalene ini terjadi pada ketinggian 300 hingga 500 milibar. Panjang tipikal sistem garis squalene yang dalam penelitian ini lebih dari 100 km, dan total area cakupan sistem squall dengan TBB kurang dari 32 derajat Celcius berkisar antara 113.440 hingga 141.648 km persegi, dengan TBB kurang dari minus 40 derajat Celcius berkisar antara 77.136 hingga 87.232 km persegi, dan dengan TBB kurang dari 52 derajat Celcius berkisar antara 27.680 hingga 74.016 km persegi. Rata-rata suhu puncak awan dari sistem ketiga squalene ini yang diamati dalam studi ini adalah minus 67,8 derajat Celcius, minus 45 derajat Celcius, dan minus 50,9 derajat Celcius secara berturut-turut. Nilai reflektivitas di bagian inti dari sistem squalene pertama adalah sekitar 40 hingga 55 dBz, sementara pada sistem squall ketiga adalah sekitar 35 hingga 50 dBz. Nilai reflektivitas pada bagian luar sistem squall pada sistem dua squall ini sekitar 10 hingga 30 dBz lebih rendah dari bagian inti sistem. Kemudian, analisis produk VCAT menunjukkan bahwa ketinggian puncak awan konvektif pada squall pertama mencapai hingga 17 km dengan reflektivitas maksimum 50 hingga 55 dBz pada ketinggian 2 hingga 6 km. Sementara pada sistem squall ketiga lebih rendah sekitar 12 km dengan reflektivitas maksimum 35 hingga 50 dBz pada ketinggian 4 hingga 6 km. Selain itu, analisis terhadap intensitas curah hujan permukaan menunjukkan bahwa intensitas curah hujan di bagian inti sistem badai selalu lebih tinggi daripada bagian luar sistem tersebut. Intensitas curah hujan permukaan pada bagian inti dari sistem squall pertama adalah sekitar 12,6 hingga 50,1 mm per jam. Sementara intensitas curah hujan permukaan dari sistem garis squall ketiga lebih rendah, nilainya sekitar 6,3 hingga 25,1 mm per jam. Tempat asal di mana squalene terbentuk menentukan struktur dan karakteristik sistem squalene. Pembentukan awan konvektif sangat berkembang di atas daerah kontinental atau daratan daripada daerah maritim, sehingga sistem squalene yang terbentuk di atas wilayah kontinental mencapai puncak awan yang lebih tinggi dengan kandungan air awan cair yang lebih intens. Ini terjadi karena beberapa faktor, seperti struktur topografi yang lebih kompleks di wilayah benua, konsentrasi inti kondensasi awan dan aerosol yang lebih tinggi, serta spektrum ukuran tetesan rata-rata yang lebih besar yang membentuk sistem awan konvektif. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.